Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKB Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang menyertai kami sampai pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menuntun kami pada satu hari ini di perjalanan hidup kami. Supaya hidup kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, berita sukacita yang paling besar dalam hidup kita adalah kasih dan kuasa yang menyertai kita sampai pada saat ini, yaitu kasih dan kuasa yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah telah berkenan menyatakan rahasia kehendaknya kepada umat manusia yang penuh dengan dosa. Dengan menyatakan rahasianya kepada kita, berarti Allah berkenan membuka dirinya terhadap kita. Ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi kalau kita memakai ukuran dunia. Karena jika seseorang berani menyatakan rahasianya kepada orang lain, berarti dia adalah teman baik, sahabat yang sejati, yang dapat dipercaya, atau orang yang layak untuk menerima rahasia itu. Allah berkenan menyatakan, Allah berkenan menyingkapkan sendiri rahasia ilahi itu kepada kita. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkannya. Pernyataan rahasia ilahi itu terwujud melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, melalui kasih-Nya dan pengorbanannya. Siapakah kita manusia sehingga Ia memperhatikan hidup kita? Siapakah kita manusia sehingga Tuhan mengasihi kita? Allah melimpahkan kebaikannya kepada kita. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita itu dengan kerelaan mati di kayu salib, dengan penuh kasih-Nya kepada kita, orang-orang yang Ia selamatkan. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan melalui usaha-usaha kita, karena keselamatan itu hanya berasal dari belas kasihan Allah saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tanpa kasih karunia Allah tidak seorang pun bisa diselamatkan. Dan satu-satunya cara kita untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan kita Yesus Kristus telah memberitahukan dan menyatakan rahasia kehendaknya dan tidak ada lagi rahasia terhadap kita, itu berarti kita bukan lagi orang luar. Kita bukan lagi orang yang memiliki antara, tetapi kita adalah sahabat yang sejati daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah bersatu dengan Kristus. Dia telah menyatakan dan memberikan rahasia segala miliknya agar kita pun
menjadi bahagian dari apa yang dimiliki oleh Allah. Karena di dalam Yesus Kristus Allah telah menyatakan bahwa kasih, pemeliharaan, karunia, dan kemurahannya telah diberikan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita menghargai kasih karunia, kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan melakukan yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah menyatakan rahasia kasih karunia-Mu melalui kematian-Mu Tuhan di kayu salib. Engkau telah membuka dan menyatakan kasih-Mu kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar tolong kami Tuhan untuk menghargai kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, melalui aktivitas kami, melalui perilaku kami, supaya itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, semuanya itu karena kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memakai hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Berkati kami Tuhan dalam pekerjaan kami pada satu hari ini. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya. Kau sembuhkan Tuhan jemaat-Mu yang sedang sakit. Kau berikan penghiburan bagi orang yang berduka cita. Jangan biarkan mereka menjauh dari hadapan-Mu. Biarlah iman mereka tetap teguh untuk mempertahankan iman percaya mereka hanya kepada Engkau, karena Engkaulah patut dipuji dan disembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.